Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ada satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mana'a nafsahu an khumusin, mana'allahu anhu khamsan." Barang siapa seseorang yang menahan terhadap 5 perkara, maka Allah akan menahannya 5 perkara pula. Siapa orang yang menahan atas 5 perkara, maka Allah pun akan menahan untuknya 5 perkara juga. Yang pertama, man mana az-zakata min malihi, mana Allahu khidda malihi minal afati. Siapa seseorang yang menahan zakatnya dari harta yang ia miliki, maka Allah akan menahannya dari penjagaan harta tersebut. Siapa orang yang menahan zakat, artinya orang yang tidak mau bayar zakat terhadap harta-harta yang dia miliki, mana Allah khidza malihi minal afat, maka Allah tidak akan menjaganya dari sesuatu mara bahaya yang bisa timbul dari harta itu. Artinya orang yang tidak mau bayar zakat, Allah tidak akan melindungi hartanya dari hal-hal yang tidak baik. Atau Allah tidak akan melindungi dirinya dari bencana yang bisa timbul dari harta tersebut. Orang yang enggan bayar zakat itu berarti orang yang tidak sadar bahwa harta yang dia miliki hakikatnya merupakan titipan dari Allah. Dan dia tidak berpikir bahwa ketika dia mendapatkan harta itu, apakah seluruhnya dengan cara yang baik? Apakah sepenuhnya harta itu suci dan murni? Itu yang mesti kita tidak tahu. Di dalam kita bekerja, mencari penghidupan, mencari harta, kita tidak tahu mungkin di sana banyak hal-hal yang haram, banyak hal yang subuhat, banyak hal yang tidak baik. Mungkin ada yang bukan hak kita, mungkin ada yang orang lain keambil kita. Ini hal-hal yang tidak kita tahu. Sehingga harta ini bisa menjadi sesuatu yang kotor. Jadi kalau harta ini tidak dizakati, maka yang subuhat akan tetap ada, yang haram tetap akan ada. Dan harta kalau tidak dizakati, maka jelas jauh dari keberkahan hidup. Kita dalam bekerja kan terkadang di sana ada lubang-lubang dosa yang kita masuk di dalamnya. Ada cara-cara batil yang mungkin gak kita sadari. Ketika kita menjadi pedagang misalkan, mungkin di sana banyak omongan dusta yang kita sampaikan kepada para pembeli. Ketika kita menjadi seorang kontraktor misalkan, mungkin ada hal-hal yang kita manipulasi dan lain sebagainya. Yang kemungkinan itu bisa saja ada. Yang memungkinkan bahwa harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik akan mengandung dosa dan jauh dari keberkahan. Sebab itulah orang diwajibkan untuk bayar zakat untuk membersihkan. Kalau zakat fitrah dia mensucikan dirinya, zakat mal mensucikan harta bendanya. Dan orang yang tidak mau bayar zakat, kata Nabi, mana Allah hifdha malihi minal afati. Allah tidak akan melindunginya dari mara bahaya yang bisa timbul dari harta itu. Allah tidak akan melindunginya dari kemungkinan bencana yang bisa timbul terjadi dari harta yang ia miliki. Yang jelas kalau harta sudah tidak berkah,
Kalau harta didapatkan dengan cara yang tidak baik, ada saja tuh bencananya, ada saja masalahnya, ada saja itu hal-hal yang sifatnya negatif yang bisa menimbulkan kegelisahan hidup kita atau bahkan menyusahkan kita. Harta bisa menjadi sebuah bencana kalau harta tersebut tidak bisa kita bersihkan melalui zakat. Berapa banyak orang yang dihancurkan hartanya, dilenyapkan hartanya karena dia menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit. Orang yang merasa bahwa hartanya miliknya dia. Orang lain tidak berhak untuk menikmatinya, bahkan kerabatnya sendiri. Makanya orang yang bakhil, orang yang pelit itu orang sejahat-jahatnya orang itu, sezolim-zolimnya orang. Dia tidak peduli tetangga sebelah kanan kiri depan belakang kelaparan. Dia tidak peduli orang lain tuh sampai dia ingin menikmati hartanya walaupun secuil misalkan. Bahkan dia bangga ketika orang kagum dengan dirinya. Dia bangga ketika orang sampai ngiler ngelihat hartanya. Dan dia tumpuk-tumpuk harta itu kemudian menjadi bangga-banggaan terhadap sesama. Harta yang semacam ini bisa menghancurkan pemiliknya. Bisa menyulitkan hidupnya, bisa menyempitkan usahanya. Sebab itu Al-Quran memberikan petuah bahwa kalau sudah aqimis shalah, yang kedua harus wa'atuz zakah. Orang yang mendirikan sholat harus membayar zakat. Perintah sholat dengan perintah zakat selalu dalam Al-Quran selalu bergandengan. Aqimi sholat wa atuz zakah itu pasti itu. Lalu bergandengan. Kalau kau mengerjakan sholat, kalau kau mendirikan sholat, kau tunaikan pula zakatnya. Artinya pula tidak akan diterima sholatnya seseorang yang tidak bayar zakat. Dan tidak akan diterima pula zakatnya seseorang yang tidak melaksanakan sholat. Ibarat orang pakai baju, sholat itu baju atasan, zakat itu baju bawahan. Ya, orang pakai baju pasti pakai celana kan. Orang pakai celana harus pakai baju. Satu di antaranya kurang ya akan terlihat tidak etis, tidak sopan ya. Kita pakai celana rapi tapi nggak pakai baju. Orang lihatnya juga risih. Orang lihatnya risih walaupun dia laki-laki ya. Atau dia pakai baju atasan nggak pakai celana lah, apalagi ini orang gila namanya. Kita akan terlihat sempurna kalau kita menggunakan baju atasan juga bawahan itu. Sehingga sempurna atas tertutup, bawah tertutup. Nah, orang yang melaksanakan sholat tapi nggak bayar zakat itu seperti orang yang pakai baju atasan tapi nggak pakai bawahan. Orang yang bayar zakat tapi dia nggak melaksanakan sholat, dia pakai celana tapi nggak pakai baju, kurang sempurna. Maka perintah sholat dengan zakat selalu bergandengan. Orang yang nggak mau bayar zakat, maka Allah tidak akan melindungi orang tersebut dari kemungkinan bencana yang bisa ditimbulkan dari hartanya. Harta yang tidak dizakati akan membawa malapetaka bagi yang punya. Jadi jangan pernah kita merasa sayang dengan harta kemudian kita enggan untuk bayar zakat. Itu sangat membahayakan untuk diri kita sendiri. Satu. Yang kedua kata baginda Rasul, man mana ala usara mimma yahruju minal ardi mana Allahul barakata min kulli kasbihi. Siapa orangnya yang menahan 1/10 dari yang keluarkan dari hasil bumi, maka Allah mana Allahul barakata, Allah akan menahan keberkahan min kulli kasbihi, dari semua usahanya. Man mana al-usra, siapa orang yang menahan 1/10, yang dia maksud adalah
zakat bumi ya, zakat pertanian. Zakat pertanian yang diambil ya 10% dari hasil bumi ya. Kalau dia ditanami padi sawahnya misalkan, ditanami ubi misalkan, ditanami singkong, jagung atau sebagainya, maka ketika dia panen, di situ dia sudah nisab, ya, sudah haul, yaitu 10% dari hasil pertanian yang ia laksanakan. Kalau cara menggarapnya ini tanpa adanya alat, ya, atau mungkin cara irigasinya alami dari hujan, ya, cara nyiramnya langsung dari hujan, maka 10% harus dia keluarkan. Tapi kalau cara dia menggarapnya menggunakan modal besar, menggunakan teknologi, menggunakan modal, ya, pompanya menggunakan pompa modern, ya, maka zakatnya 5%. Jadi orang kalau dia bercocok tanam, ya, menanam entah itu padi, jagung dan sejenisnya, sampai dia panen, maka ketika dia panen itulah dia sudah haul. Ya. Tidak seperti zakat lainnya setahun sekali. Haulnya orang zakat pertanian itu setiap kali dia panen. Yaitu 10% dari hasil yang ia dapatkan dari bercocok tanam itu. Kalau 10% nggak dia keluarkan, maka ini akan berbahaya. Pada Allahul barakata min kulli kasbihi, Allah akan menahan keberkahan dari semua usahanya. Dan ini terkadang akan menjadi sebuah masalah ya. Orang-orang kita di kampung itu kadang kurang tahu. Kadang kurang memahami ketika dia panen raya, panen besar, entah itu gandum, entah itu beras, entah itu jagung, ubi, kedelai dan sebagainya. Dia kurang memahami hal ini. Sehingga banyak mungkin orang-orang kampung kita ini yang tidak bayar zakat pertaniannya. Bukan dia nggak mau bayar, cuma dia nggak ngerti bayarnya bagaimana, bayarnya ke siapa. Ini barangkali tugas dari para asatid, para ulama, para mubalik untuk menyampaikan di tengah-tengah orang awam. Jangan sampai kita sebagai mubalik berdosa. Orang yang ngerti agama itu akan berdosa kalau nggak menyampaikan. Nah, kalau mereka nggak melakukan zakat karena nggak tahunya, mereka akan dapat dispensasi. Tidak dikenai hukum, tapi yang berdosa orang yang berilmu, yang tahu ilmunya, tapi nggak menyampaikan. Orang ngerti misalkan, kenapa nggak diingatkan, Pak bayar zakat, Pak bayar zakat, Bapak kan sudah panen, bayar zakat. Diingatkan mereka ini. Dikasih pencerahan cara belajar seperti apa, bayarnya ke siapa, berapa persen yang dia keluarkan, mesti dikasih penjelasan. Sehingga mereka akan bayar zakat sebagaimana yang ditentukan oleh agama. Maka berdosa bagi kita orang-orang yang penyampai, para mubalik yang kemudian nggak menyampaikan ke mereka. Sehingga mereka buta, nggak ngerti hukum, tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Yang ketiga kata baginda Rasul, man mana'as sodakota mana Allahu ta'ala anhul afiyat. Siapa orang yang menahan sedekah, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya afiata. Afia ini kesehatan ya, kesejahteraan, lebih tepat kepada kesehatan badan ya. Orang yang enggan bayar sedekah, maka Allah tidak akan memberikan dia afiah, kondisi sehat, kondisi fit, ya. Jasmani rohaninya sehat. Artinya orang yang suka nggak bayar sedekah, orang yang enggan bersedekah, orang yang terlalu sayang untuk bersedekah, itu Allah tidak akan melindunginya dari berbagai macam penyakit.
Sementara orang yang ahli bayar zakat, sedekah, sodakoh, berinfak, maka Allah akan memberikan untuknya afiat, kesehatan lahir dan batin. Orang ada saja uangnya keluar untuk berobat karena dia sakit, kalau dia enggan untuk bayar sodakoh. Orang yang bakhil, yang pelit, nggak mau sedekah, sementara hartanya banyak bertumpuk dan berlebih, itu uangnya ada saja keluar, tetapi manfaatnya tidak ada. Misalkan dia terkena penyakit, ya, sampai dia habis puluhan juta hanya untuk berobat dan berobat. Itu kan uang itu akhirnya keluar itu. Dengan sebab Allah memberikan sakit kepadanya. Nah, kita berlindung jangan sampai kita memiliki uang banyak tapi pemanfaatnya nggak bisa kita rasakan, nggak bisa kita nikmati. Ya, lagi-lagi berobat ke dokter, uangnya habis untuk berobat saja. Itu mungkin karena dia kurang sedekah, sehingga uangnya keluar tanpa adanya kenikmatan yang bisa dia nikmati. Atau mungkin uangnya ada yang mencuri, uangnya ada yang jamret, atau mungkin dia kebakaran rumahnya dan lain sebagainya. Jadi orang yang memiliki harta berlebih tapi dia eman untuk bersedekah, ada saja halangannya. Harta itu bisa keluar, bisa lenyap tanpa dia bisa nikmati harta itu. Yang keempat, kata baginda Rasul, man mana'ad du'a linafsihi mana Allahu ta'ala anhul ijabah. Siapa orangnya yang menahan dari doa untuk dirinya, maka Allah akan menahannya doa itu untuk diijabah. Artinya siapa orang yang enggan berdoa linafsihi untuk dirinya sendiri, mana Allah Ta'ala anhul ijabah, ya bagaimana mungkin Allah akan mengijabah? Bagaimana mungkin Allah mengijabah doa-doa dari orang yang enggan berdoa? Doa malas, doa ugal-ugalan, ya. Doa untuk dirinya pun malas, apalagi dia mendoakan orang lain. Sementara kita berdoa pun, kita belum tentu kita berdoa langsung besok diijabah. Banyak doa di antara kita yang ditunda oleh Allah pengabulannya. Ada orang yang ketika dia berdoa langsung diijabah, ada ini kelompok istibas, kelompok orang yang dengan Allah tanpa jarak, ya. Orang yang jiwanya bersih sehingga doanya begitu tajam. Hari itu dia minta langsung dikabul oleh Allah. Ini para nabi, para rasul nih. Orang-orang yang levelnya tinggi. Kalau model kita jangan terlalu mimpi seperti para nabi, para rasul. Hari itu berdoa, hari itu dikabulkan. Kita mah mesti ngantri. Karena yang doa bukan cuma kita, sedunia tuh miliaran orang yang berdoa kepada Allah. Ya walaupun mudah saja bagi Allah untuk mengabulkan semua permohonan dari hamba-hambanya. Mudah saja bagi Allah mengabulkan semua doa dari orang-orang yang minta di hari itu. Tetapi terkadang Allah melihat situasi yang tepat untuk kita. Kapan waktunya yang kita minta itu diijabah? Kapan momen yang tepat? Itu Allah menunggu momen yang tepat. Sehingga doa kita kemudian ditunda pengabulannya. Allah tinggal menunggu kapan kita siapnya menerima, ya, pengijabahan doa kita ini. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Mungkin doa kita di tahun ini belum terkabul. Mungkin terkabulnya di tahun-tahun yang akan datang. Orang terkadang keburu suudzon kepada Allah. Ya Allah, saya itu kan minta tapi kok nggak dikabulkan. Ini kita sering suudzon kepada Allah. Allah sendiri mengatakan, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini bagaimana persangkaan hambaku kepadaku saja. Kalau hambaku menyangka bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah, ya aku kabulkan. Tapi kalau mereka menyangka bahwa doanya nggak dikabulkan oleh Allah, ya nggak bakal dikabulkan.
Jadi Allah sih bagaimana persangkaan dari hambanya, dari kita semua. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah harus optimis bahwa doa kita akan diijabah. Tetapi sekali lagi Allah mengijabah doa kita, permintaan kita itu melihat situasi dan kondisi. Ya. Kapan kira-kira jiwa raga kita siap ya, untuk menerima apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat dari kacamata putih, kacamata agama ya. Sehingga kita tidak ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata baginda Rasul, man mana'al khudura ma'al jamaah mana Allahu taala adhul kamalal iman fala yakunu imanuhu kamilan. Siapa orangnya yang menahan diri dari hadir berjamaah dengan yang lain, maka Allah tidak akan kamalal iman, tidak akan menyempurnakan imannya. Fala yakunu imanuhu kamilan, maka tidak akan sempurna iman seseorang. Jadi man al khudura ma'al jamaah, orang yang tidak suka mendatangi, dalam hal ini adalah sholat berjamaah ya. Orang yang tidak suka mendatangi tempat untuk berjamaah, untuk sholat berjamaah, dia lebih suka sendirian di rumah, dia lebih asik di rumah daripada dia berjamaah di masjid. Nah, orang model begini, maka kata baginda Rasulullah, Allah akan menahannya anhul kamalal iman, dari kesempurnaan iman. Bukan tidak sah orang sholat di rumah ya. Bukan tidak sah orang berjamaah di rumah, sah. Cuma afdolnya kurang. Walaupun kita berjamaah, sama-sama berjamaahnya, namun tempatnya berbeda. Tempatnya berbeda, kita sholat di masjid antara berjamaah di rumah, itu jelas berbeda. Sama-sama berjamaahnya, tapi nilai pahalanya berbeda. Kenapa? Ya tempatnya kan beda. Masjid Baitullah, rumahnya Allah. Sementara rumah kita, wah terlalu banyak di sana ya. Kotoran-kotoran, noda-noda, hal-hal yang tidak baik. Tidak sesuci masjid yang merupakan rumah Allah. Jadi rumah kita, tempat ibadah ya ada lagi masjid ya. Jadi bagi kaum muslimin, terutama yang laki-laki, ya, itu sangat dianjurkan untuk berjamaah di masjid, bukan di rumah. Kan sama saja Pak, di rumah juga berjamaah. Iya sama, sholatnya sama, rokatnya sama, berjamaah pula di rumah, tapi beda nilainya. Ya. Bayangkan seorang Abdullah bin Ummi Maktum saja, sahabat baginda Rasulullah yang bermata buta, pernah menghadap baginda Rasul, ya Rasulullah, iya, saya bermata buta, iya saya tahu, lalu kenapa? Bolehkah saya sholat di rumah? Kata baginda Rasul, kau dengar azan? Iya dengar baginda Rasul, dengar. Kalau kau mendengar azan, tidak ada alasan bagimu untuk tidak menghadiri berjamaah di masjid. Bayangkan ya. Abdullah bin Ummi Maktum orang yang buta. Orang buta itu kan ke masjid sangat begitu payah. Penuh perjuangan, sulit orang buta itu. Tetapi orang yang buta pun tetap oleh baginda Rasul tidak diberikan dispensasi. Kalau kau mendengar azan, tidak ada alasan bagimu untuk tidak hadir di masjid. Walaupun sambil merangkak, kata baginda Rasul. Walaupun merangkak. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak berjamaah di masjid. Walaupun sambil merangkak datang ke masjidnya. Apalagi orang yang kakinya utuh, kakinya sehat, matanya sehat, badannya sehat. Kenapa sholat di rumah? Hayu ke masjid berjamaah ya. Agar dia begitu pulang dari berjamaah, keberkahannya bisa dinikmati oleh satu keluarga. Ya. Jadi orang yang menahan dirinya untuk tidak hadir dalam berjamaah di masjid, maka anhul kamalal iman,
Allah tidak akan memberikan kesempurnaan iman, subhanallah. Imannya kurang sempurna. Imannya kurang afdol. Imannya tidak sempurna. Kalau sempurna ya 100% ya. Kalau nggak sempurna itu bisa 50%, 70%. Ada bolong-bolongnya. Ya, iman kita nggak sempurna kalau kita tidak suka menghadiri sholat berjamaah. Oleh karena itu mari masjid dibangun itu untuk sholat berjamaah.